Lalu kayak bilang, mandi kek, buluk banget kayak gitu-gitu, tapi pakai bahasa daerah. Jadi waktu itu kita mencoba untuk tidak menjadi diri sendiri dan kayak smoothing rambut, terus pakai body lotion untuk pemutih, sesuatu yang bukan diri kita sebenarnya. Kalau kamu udah bersyukur dan kamu menerima diri kamu sendiri, beauty itu akan keluar sendirinya dari dalam. Serius. Hahi 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 hahi, kebanyakan hahi terlihat tenang sekali. Welcome Novia. Hai. Hai Novi. Hai Cel. Apa kabar? Baik banget, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Baik, senang banget bisa ketemu lagi sama Novi nih. Apa saja? Jadwalnya susah banget nyarinya. Tapi by the way nih Novia, aku lagi notice banget adalah kamu ini lagi viral banget sama karya-karya kamu yang selalu berhubungan sama budaya Indonesia. Iya, aku kayak liatin di mana-mana. Tapi apa sih membuat kamu pertama kali jadi interested buat project sama Wonderland Indonesia waktu itu? Oke, untuk itu ya sebenarnya panggilan alam kayaknya. Karena dari sekian banyak penyanyi, Alfie Rev memilih aku, dan mungkin itu adalah suatu takdir dari Tuhan juga ya. Karena dulu yang pas masih kecil, aku tuh anaknya selalu ikut sama papaku, karena papaku gembala sapi kan, terus berkebun cengkeh. Jadi aku tuh kemana-mana ikut sama papa buat iniin sapi sambil nyanyi yodeling. Iya. Yo boleh yo, kayak gitu-gitu. Terus pas kalau ke kebun cengkeh itu kebunnya kan di atas gunung yang tinggi banget. Jadi pas papa aku lagi lihat-lihat cengkeh, aku di atas batu terus sambil nyanyi sama alam kayak gitu. And then kayak humming yang Nusantara, dan aku waktu itu aku nggak tahu itu adalah humming Nusantara. Dan aku berdoa di waktu itu kapan ya aku bisa maksudnya jadi penyanyi tapi berkepanjangan, you know? Berarti as a job gitu ya? Iya, as a job, yang dimana Wonderland Indonesia ini, ketika muncul Wonderland Indonesia ini, dia tidak akan, maksudnya naik tidak akan di saat itu aja, tapi itu akan dikenang terus, you know? So, jadi makanya ini adalah project itu. Betul, panggilan alam. Cuma, did you expect that project to go viral at that time? From the video from the video, I think ini akan viral. Iya, so cuman you have that feeling lah ya. Iya, I have feeling, tapi aku nggak tahu ternyata lebih dari ekspektasi itu. I see. Gitu. Terus reaksi ini deh, mungkin orang-orang terdekat kamu gimana sih pas ngelihat project itu waktu pertama kali? Pas rilis Wonderland itu tuh aku lagi ngejob, say. Terus aku langsung bikin video reaction kan, terus sampai nangis, dan pokoknya dari situlah aku sering sekali mendapatkan acara pemerintahan ya. Cuman berangkat dari project tersebut, terus kamu jadi sering banyak off air dan juga acara-acara yang berbau maksudnya nasionalisme gitu. Kemarin juga aku sempet nonton video kamu yang viral nih. Yang bareng sama Kak Olivia sama Kamira Beth yang bertiga. Nah itu gimana sih kalian bisa kepikiran buat akhirnya collab bareng dan nyanyiin lagu-lagu itu? Gak ada kepikiran sih, Cel, sebenarnya. Tahu nggak? Kita tuh cuman pergi ke daerah Bandung. Iya, Pangalengan. Iya. Terus kita camping di situ, cuman sehari doang. Itu karena pengen lagi main aja? Main aja. Oh, lagi main aja kalian. Kebetulan kita satu manajer. Gitu. Terus emang udah lama banget kan pengen camping ke situ gitu. Terus anak-anak yang lain itu pada nggak bisa, jadi kita cuman bertiga doang. Sama manajerku. Terus kita nginep di situ. Nah besoknya pas kita udah mau pulang, kita singgah di kebun teh. Makan seblak dulu tuh. Makan seblak, makan mie goreng. Bandung banget ya. Betul, pakai cabe ya kan. Minum teh hangat, sedap sekali. Sambil nonton
teh. Iya. Terus pas lagi makan seblak udah mau habis, Kak Mirabet sama Kak Olive datang gitu kan. Kita bikin apa ya gitu. Terus udah 10 menit kita mikirin cover apa ya, lagu Nusantara aja deh gitu. Itu Tapi 10 kita di menit? medley, iya. 10 menit. Terus kayak kita tambahin ini kayaknya deh. Terus untuk bridgingan ke lagu selanjutnya kayaknya humming aja deh gitu. Terus ya udah, setelah itu kita langsung pergi ke pohon itu, kita nyanyi, dan itu yang videoin adik aku arahin. Yang ada yang megangin dia di belakang juga, karena kan itu agak tinggi kan. Iya. Terus udah pas udah mau tag, lumayan sih tagnya berapa kali. Iya. Ya udah, jadilah itu. Jadi benar-benar senatural mungkin. Spontan aja ya. Spontan. Uhuy banget ya. Cuman ini nggak sih Nov, kayak kan kamu maksudnya suara tuh powerful gitu, tipenya powerful, yang maksudnya dan kegiatan kamu pun banyak banget manggungnya. Ya. Kalau makanan ada pantangan nggak sih sebenarnya makanan? Dulu aku pantangan banget ya, karena papa aku yang paling keras sama aku. Nggak boleh makan minyak, sambal, es, Aku inget itu banget paling diharamkan. dulu waktu Idul Cilik, Novi itu yang selalu sebelum nyanyi makan kencur. Iya. Ya, terus aku yang kayak ini apa? Terus gara-gara Novi jadi nyoba-nyoba, banyak yang nyoba juga Iya, kan. betul. Ya, jadi emang dari dulu udah inilah Udah ya. jaga vokal. Udah jaga vokal. Betul. Cuma kalau sekarang gimana tuh? Kan tadi Kalau makan sekarang- seblak dulu kan. Kalau sekarang aku hantam aja. Oh gitu. Iya, tapi ya aku juga tahu batas gitu. Kalau Oke. misalnya udah mau nyanyi, kalaupun aku makan sambal, abis itu aku minum air hangat. Karena kan sama aja seperti kayak piring. Iya. Kalau kita ada minyak di situ, kita pakai sunlight itu, Iya. kan itu lemon kan. Iya. Terus dicuci udah bersih Iya. gitu. Mungkin analoginya mirip kali ya, kayak misalnya kalau piring kotor minyak, kalau pakai Pakai air panas, dingin kan nggak- dia lebih masih susah ada luruh, minyaknya, iya. iya. Tapi kalau pakai minyak panas, Betul. pakai air panas jadi bisa lebih. That's what I ini. mean. Iya. Coba dong nyanyiin dikit lagu daerah, boleh nggak sih Nov? Boleh dong. Boleh. Mau sama kamu? Apa nih? Coba kamu dulu deh. Coba. Ntar aku Hongke. Aduh merinding dengernya. Itu buaya banget. Boleh banget. Cuma nih Nov, kan dari project yang maksudnya iseng-iseng doang, Aha. nyanyi di Pangalengan bertiga. Mhm. Sekarang sampai akhirnya membentuk vokal grup berarti ya, bertiga ya? Betul. Trivanita nih. Trivanita. Iya. Mhm. Itu apa sih sebenarnya yang kalian akhirnya oke deh mau bikin vokal grup, terus apa yang mau kalian share sama penonton sebenarnya? Sama Sebenarnya kita tuh muncul dari lagu daerah. Jadi Oke. kita ingin mempresent lagu-lagu daerah itu indah. Jadi Iya. jangan dibiarkan lagu daerah itu diam seperti itu aja. Karena kita bisa berkarya dengan lagu-lagu daerah dan kita bisa bikin itu sesuatu yang membanggakan buat kita. I see. Gitu. Iya ya, karena emang maksudnya untuk bisa karena zaman sekarang aku liatin juga ya, Mhm. apalagi umur-umurnya yang adik-adik aku nih. Betul. Lagu daerah tuh udah yang mulai, ini lagu apa Betul. gitu. Dan Mungkin itu karena sih. itu dikemas dengan musik yang sangat oldies banget ya. Mungkin. Jadi tidak ada termotivasi untuk menyanyikan lagu daerah. Iya, Tapi betul. setelah aku pelajari, setelah keluarnya Wonderland Indonesia, Iya. lagu daerah dikemas dengan EDM Iya, style. iya. Itu mereka lebih bersemangat gitu. I Jadi see. itu tuh kita bisa bikin sesuatu yang berbeda dan memotivasi banyak orang. Iya, Gitu, iya, dengan iya. hal-hal yang sesimpel itu sebenarnya. Salut banget sih sama Novi sih. Karena ini maksudnya sesuatu yang kalau sebagai musisi sebenarnya ide itu tuh jarang tercetus gitu loh. Betul. Karena kebanyakan mungkin ya udah pengen bikin musik yang Ya. idealisnya begini Ya. begini. Tapi untuk punya ada apa ya? Ada filosofi yang behind it di mana Ya. pengen mengembangkan lagi budaya Indonesia Ya. itu menurut aku nilai plus banget. Betul, betul. Cuma speaking about your career in general, kamu kan sempet collab sama Yellow Claw, bener nggak Iya, sih? betul. Terus ada kabar juga katanya mau collab sama Alan Walker. Iya. Itu gimana sih kayak perasaan kamu bisa collab sama musisi-musisi yang hebat dari luar? Jujur Li, aku tuh nggak pernah tahu ya apa rencana Tuhan ke depan. Tapi aku selalu yakin pasti ada sesuatu yang baik di depan sana. Jadi aku dipertemukan dengan musisi-musisi hebat kayak gini tuh aku nggak pernah tahu juga. Oke. Dan ketika aku mendapatkannya, aku sangat bersyukur dan pastinya aku nggak mau berhenti di situ aja gitu. Akan terus ambil ilmu dari mereka dan kayak aku collab sama Yellow Claw yang biasanya kita nyanyi lagu Till It Hurt, Love Me Till It Hurts. Iya. Terus tiba-tiba aku sama terpilih dia. untuk nyanyi bareng sama dia dan juga Virginius Iya. di satu lagu itu. And then Alan Walker, siapa sih yang nggak tahu lagunya Oh, dia? iya. Tiba-tiba di calling,
Nov jadi penyanyi di lagunya Alan Walker yang Recycle ini. Nah, I feel like kalau ketemu sama mereka kayak aku pikir mereka akan kalau artis besar kan bayangan kita kayak gimana sih, kayak diva banget or something like that. Tapi ternyata mereka sangat friendly sekali gitu. And very open to collaboration. Betul. Iya. Jadi ya pastinya aku bersyukur banget gitu, kayak happy banget karena banyak sekali orang yang ingin di posisi aku juga untuk kolaborasi bersama mereka. Cuma what's the biggest kayak takeaway message atau kayak apa hal yang paling kamu pelajari lah dari musisi-musisi luar itu? Apakah beda sama musisi di Indo atau gimana? Sebenarnya kalau sama Yellow Claw dan sama Alan Walker itu aku sangat mendadak sekali. Oke. Misalnya hari ini di calling, besok aku langsung recording dan besok langsung nyanyi di kayak kemarin tuh Alan Walker di Indonesian Television Award. Jadi tuh aku bener tak bener cepet gitu. Nah kalau sama Alfie Rev sendiri, so far yang aku ngerasain yang benar-benar aku kayak dihargain banget as a singer, itu Alfie Rev, Wonderland Indonesia gitu. Jadi ya gitu deh, bukan untuk compare ya, tapi yang sepenglihatan aku dan yang aku nilai gitu, yang benar-benar proper banget. I see. Kayaknya setiap musisi inilah ya, beda-beda style cara kerjanya dan lain-lain. Terus aku sempat notice juga di IG katanya kamu bikin lagu, terus kamu share di IG. Itu gimana sih ceritanya? Iseng aja, karena aku sebagai penyanyi aku pengen juga nyiptain lagu. Apakah ini berhasil gitu? Terus aku upload di IG, dan lagu ini tuh sebenarnya terinspirasi dari adalah orang yang paling dekat di sekeliling aku, yang ketawanya hidupnya hahaha aja, tapi dia nggak tahu apa tujuan hidupnya gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Terus jadi aku bikin lagunya tuh hahi 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 hahi. Terus awalnya kayak kebanyakan hahahihi, terlihat tenang sekali, tak banyak berpikir lagi, walaupun susah sendiri. Tahu lagi, hahi hahi. Sebenarnya tuh nyindir orang tuh kayak, lu tuh harus punya pegangan purpose hidup, gitu ya? jangan hahahi aja terus kayak. Dan ternyata setelah aku upload itu banyak banget yang share kayak hai aja lu udah semester akhir gitu, hai aja udah mau 2024 kayak gini aja kayak gitu. Jadi kayak sesuatu ternyata Indonesia suka yang agak lawak gitu ya, yang kayak relate tapi lawak gitu loh. Cuma emang kamu waktu bikin lagu itu cuma iseng aja? Cepet banget, Cel. 5 menit jadi. 5 menit jadi gara-gara kekesalan aku itu loh kayak. Tapi kok bisa kayak itu yang kamu tulis lagunya itu, dia ngerasa nggak waktu kamu bikin? Kayaknya ngerasa sih, Cel. Emang apa dia gimana emang responnya? Terlalu santai hidupnya gitu, kayak terlalu kayak tenang, ntar aja. Terus kayak aku pengen kayak gini deh, tapi nggak pernah gerak gitu loh, cuman di mulut doang. Terus setelah gua tunggu ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok nggak ada pergerakan. Setelah 3 bulan dia baru ngomong lagi kayak pengen coba ini deh, tapi nggak ada gitu kayak terlalu hahihi doang ya? Hahihi aja gitu. Oh gitu. Jadi lewat keresahan itu kamu bikin lagu? Iya, tapi aku kemas secara kayak lawak gini. Kayak gitu. Lawak banget nih orang ini. Kok bisa kayak gitu? Tapi ternyata banyak yang relate. Banyak banget ya relate pasti. Tapi si orang itu berubah gak jadinya setelah dibikinin lagu? Berubah. Oh, bagus dong. Iya, alhamdulillah dia sekarang lebih cekatan, jadi nggak hahihi doang. Dia mempertunjukkan bahwasanya dia tuh nggak kayak gitu gitu loh. Dia nggak mau bahwa lagu itu jadi menyerang dia gitu ya? Iya, betul. Dia menunjukkan bahwasanya dia tidak seperti yang ada di lagu itu gitu. Kayaknya emang harus begitu ya? Iya. Jadi dirilis nggak nih lagunya? Rilis sih kayaknya, harus rilis sih fix. Karena ini lagu yang menurut aku, karena aku juga sering ketemu orang yang hahihi doang. Oh ya? Ya kebetulan hahihi doang. Kayak banyak gitu, jadi ya pasti banyak yang relate sih, Nov. Menurut aku sih wajib banget dirilis sih. Refnya tuh kayak gini. Coba dong nyanyi, coba dong. Tenanglah, oh tenanglah, semua ada waktunya. Menghayallah dulu saja, mari kita
tawa sing hahi 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 gitu. Oh gitu. Kena banget sih lirik lagunya, serius. Iya, sebenarnya tuh nyindir. Menyindir sebenarnya. Tapi banyak yang ngerasa kebetulan. Jadi banyak yang tersindir. Iya. Oh gitu. Cuma kalau ngomongin soal konten, lifestyle dan lain-lain ya Novia. Ini tuh maksudnya udah menjadi rahasia umum, Ceh. Bahwa kamu tuh salah satu perempuan yang maksudnya merepresentasikan kecantikan Indonesia sekali nih. Wadidaw, gitu. emang iya? Iya, tapi ini nggak sih Nop sebagai maksudnya wanita Indonesia yang banyak banget orang memuji kamu dan lain-lain. Pernah nggak sih ngerasa insecure? Insecure waktu dulu ya, pernah. Karena kan aku tinggal di daerah yang di kabupaten, maksudnya di desa banget, dan itu stereotipnya seperti Chelsea, ya. Oh, oke. Jadi yang harus putih, kurus, terus cakep lah gitulah. Nah, sedangkan aku kebalikannya, ya kan? Jadi di sana tuh selalu kayak bilang, mandi kek, buluk banget kayak gitu-gitu, tapi pakai bahasa daerah. Terus rambut yang dimana kalau misalnya gede tuh dibilang kayak sisiran, banyak kutunya, apa segala macam, kayak rapi dikit kayak gitu-gitu. Nah, jadi waktu itu kita mencoba untuk tidak menjadi diri sendiri dan kayak smoothing rambut, terus pakai body lotion untuk pemutih, sesuatu yang bukan diri kita sebenarnya gitu. Sampai pada akhirnya aku pindah ke Jakarta dan aku melihat ternyata cantik itu macam-macam ya. Tapi balik lagi, kalau balik ke kampung ada sesuatu yang ngerasa insecure. Jadi setiap balik kampung aku tuh selalu meluruskan rambut dan memutihkan kulit aku. Sampai pada akhirnya aku menyadari bahwa oh ternyata I don't have to change anything from me because I have my own unique gitu. Setelah aku balik ke kampung dan aku mulai terbuka dengan diri aku sendiri, menerima diri aku sendiri, ternyata mereka lebih suka aku yang diri sendiri gitu loh. Jadi kayak you don't have to change anything, you have to be grateful and embrace yourself gitu. Jadi ternyata ketika aku menjadi diri sendiri, banyak yang suka dan banyak yang support. Dan itu dia, aku memperlihatkan bahwa ketika aku pulang kampung, I don't have to be others you gitu. don't have to change anything. Jadi aku jadi diri sendiri dan ternyata banyak yang termotivasi dari situ juga gitu. Bahwasanya kamu tuh cantik dengan apa yang sudah dikasih Tuhan sama kamu gitu, dengan caramu sendiri gitu. Dan itu akan lebih menyenangkan gitu. Sebenarnya Novia, fun fact ya, kan tadi kamu bilang standar di Indonesia yang kayak aku nih mungkin kulitnya terang terus dan lain-lain. Cuma fun fact, aku tuh pernah ada di posisi malah yang nggak suka sama diri aku. Jadi aku pengen berusaha merubah diri aku juga. Seriously? Iya, jadi mungkin di around umur SMP SMA gitu ya. Karena waktu itu waktu aku zaman SMP mungkin K-pop dan itu belum sekuat itu kan. Jadi menurut aku dulu yang cantik itu harus malah seperti kamu. Seriously? Iya, yang kayak maksudnya lebih strong features gitu, yang kelihatannya fierce. Nah, kan aku kan nggak kelihatan fierce ya. Kayak jadi kamu makanya, cantik cute gitu ya. Kayak beda tipe kan. Dan makanya aku dulu punya mindset cantik tuh harus seperti kamu. Jadi makanya I try to change my skin color. Malah yang kayak pengen lebih tan dong, lebih tan dan lain-lain. Iya, dan itu yang I change the way I did my makeup juga, kayak pengen ngerubah features aku sampai akhirnya ada di poin aku bisa accept myself for who I am. Jadi I guess di luar sana bukan sekedar karena beauty standardnya seperti ini, so yang udah sesuai beauty standard pasti udah comfortable aja. Sebenarnya enggak, karena beauty standard is a construct in my opinion. Sama karena it's always changing gitu. Kayak mungkin dulu yang cantiknya seperti ini, makanya orang-orang pada pengen seperti itu. Tapi nanti di tahun ke depan atau 10 tahun lagi nanti akan balik lagi ke tahun kayak 90-an, 80-an style. Jadi makanya it's always changing. So kayak menurut aku yang aku belajar dan mungkin teman-teman bisa belajar lewat aku sama lewat Novi juga adalah everybody's beautiful in their own way. Dan maksudnya gak perlu ngikutin standar buat jadi cantik. Karena the moment you accept yourself and the moment you feel comfortable in your own skin, I guess itu dimana our beauty can shine through. Betul. Kalau kamu udah bersyukur dan kamu menerima diri kamu sendiri, beauty itu akan keluar sendirinya dari dalam.
serius. Dan itulah manusia, seperti yang Chelsea bilang. Aku sebagai Novia Bamit ingin menjadi seperti Chelsea untuk bisa dipuji sama orang lain. Dan Chelsea ingin menjadi seperti aku untuk bisa dapat apa yang dia mau gitu. Itulah manusia. Kita tidak akan pernah puas dengan what we have gitu. Betul. So the point is we have to be grateful dan ya udah kayak gue cantik dengan diri gue sendiri gitu, pede aja gitu. Ngapain harus insecure gitu. Tapi memang itu harus melalui proses. Dan aku betul. rasa mungkin teman-teman yang ngerasa insecure tuh yang kayak around umur-umur kayak adolescent Yes. gitu. Yang kayak ya anak SMP SMA menurut aku itu yang kayak sangat aduh kok gue gini. Ketika udah umurnya nambah pasti beda lagi gitu jadi pikiran kita ya. Cuman maksudnya ya itu mau sharing aja lah sama teman-teman karena banyak banget yang kayak bilang, wah iya kalau di Indonesia tuh yang cantik harus yang kayak Bihun katanya. Bihun. Jadi baru denger nih Bihun. harus yang putih bersih, tinggi, kurus, harus yang seperti itu. Rambut lurus dan lain-lain, Bihun banget gitu. Komennya kayak gitu, Nov. Kan suka bacain komen netizen kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya orang yang mungkin dianggapnya sesuai beauty standard aja sebenarnya nggak merasa nggak yang always merasa confident gitu dan nggak always ngerasa yang bagus tuh sesuai beauty standard itu karena itu contohnya ya kayak aku sama Novi kita juga pernah ngerasain di mana kita try to change ourselves dan the moment kita bisa menerima lagi itu yang kayak jadi turning point-nya. The point is ternyata apa yang kita lihat bagus di orang lain ternyata mereka belum tentu yang kita bayangin tuh mereka perfect banget gitu kan. Tapi ternyata ketika kita menerima diri sendiri itu akan lebih bahagia. Iya betul. Dan aku rasa mungkin yang jadi pelajaran juga adalah kebahagiaan seseorang tuh nggak bisa dilihat dari kayak diukur dari appearance-nya, achievement-nya, karena kita nggak pernah tahu apa yang kayak happen behind closed doors. Betul. Dan kayak selalu ada aja soalnya kalau dicari tuh. Kayak lihat sosmed orang, kok orang begini pasti dia lebih happy gitu. Padahal nggak mungkin lah ya kita tahu keseluruhan hidupnya hanya lewat dari sosmed aja. I agree. Karena aku juga ngelihat kayak misalnya ada di sekeliling aku yang bilang kayak, dia cantik ya, dia sukses banget gitu ya. Tapi di dalam hati aku sendiri dia cantik, dia sukses. Tapi apakah dia bahagia gitu? Yang selalu jadi pertanyaan di dalam diri aku. So I wanna be someone that even aku hidup yang pas-pasan, tapi the important thing is to be happy, right? Karena itu yang paling susah untuk dicari. Betul sih. Berdamai dengan diri sendiri. Betul. Cuman gini sih Novi, aku selalu kayak diomongin juga, you have to be happy, yang penting kuncinya cari kebahagiaan dan lain-lain. Tapi menurut aku bahagia itu pilihan. Yes, iya betul. Kayak happiness is more of a state of mind in my opinion. Kayak kita di kondisi apapun, if we choose to be happy, then we can be happy. Kita bisa appreciate even the smallest thing gitu loh. True. Jadi makanya itu juga something that I'm still struggling to learn, and still struggling to accept. Tapi I guess yang aku selalu berusaha untuk ngingetin diri sendiri dan juga mungkin orang di sekitar adalah happiness is a state of mind and it's a choice gitu. Dimana kita bisa menghargai apa yang kita miliki, bersyukur dan kita bisa jadi happy. Gitu. Untuk menjadi happy buat aku tuh ya. Dengan hal-hal yang sesimpel, misalnya gue bisa ngatur waktu gue satu hari ini, misalnya coba aku tidur jam 10. Oke, itu udah happy banget tuh. Terus bangun di jam 8 aku breakfast. Abis dari breakfast aku cuci piring, aku bersih-bersih, terus siram tanaman, terus setelah itu something yang menurutku yang aku bisa nge-manage timing aku sendiri, itu menurut aku happiness. Karena aku juga sisi lain aku bisa disiplin sama diri aku dan bisa menjadi diri aku lebih sehat gitu. I see, bener sih. Kayak maksudnya happiness is the smallest thing. Kayak kalau aku as simple as aku received a text from my parents kayak every morning, it's nggak tuh senang aja gitu. Jadi makanya jadi salah satu kayak contoh juga bahwa kebahagiaan tuh sekecil itu sebenarnya. Iya. Cuman keren banget deh. Cuma ini nggak sih Nov, kayak kalau ngomongin soal kebahagiaan dan juga support system ya. Sebenarnya support system terbesar dari karir kamu menurut kamu siapa? Menurut aku support system orang tua aku pastinya ya. Kakak aku. Ya, walaupun dia agak gila-gila dikit ya. Tapi ketika aku pulang dan dia menggilakan dirinya itu aku stresnya jadi hilang gitu. Mood booster ya. Betul, keluarga aku, tim aku yang maksudnya support aku juga.
Kalau pacarku, itu- ayangku. Oh, ayangmu. Yes. Iya, ya, gitu. Dia support banget sih. Oh, dia support Iya. banget. Cuma ini nih ya, aku maksudnya lumayan kepo juga ya. Dan tim aku kayak kepo banget nih, soalnya udah pada nungguin banget nih. Ini soal relationship kamu sama pacar kamu nih. Udah ongoing berapa lama ya, Nov? Udah 2 tahun setengah. Lama juga ya. Mhm. Cuma kamu tipenya kalau yang pacaran bucin gak sih? Parah. Gimana yang bucinnya? Kayaknya gimana? semua Apa orang hal bucin terbucin gak sih? kamu deh? Chelsea dulu deh. Kamu dulu lah. Kok jadi ke aku? Kan aku interview. Apa ya? Aduh, terlalu banyak lagi. Gue sampai nggak kepikiran yang mana. Yang ini deh, yang paling terlintas di kepala deh. Aduh, sumpah nggak ada yang terlintas di kepala aku, Kalau Cel. hal yang biasa deh, kamu biasa emang gimana tipikalnya yang kayak atau ini deh, love language kamu apa? Touching. Physical touch. Physical touch. Jadi itu LDR. LDR. Nah terus gimana dong? Kan kalau physical touch harus Makanya aku bareng, menyibukkan diri aku, Cel. oh. Iya. Sesering apa tapi kalian ketemu? Biasanya sebulan dia kesini. Karena dia udah tinggal di Indonesia sebenarnya, oke, udah stay oke, di Indonesia, cuman beda daerah, beda pulau. Oke, heeh. So kalau misalnya dia lumayan bucin sih. Oh, oke. Uh, Dia apa, every coba- time kalau misalnya aku mau dia datang, dia tuh selalu langsung oke, I take the flight ticket, I go there. Gitu. And then he always tapi aku bilang, tapi aku kerja. It's okay, I will be there. Gitu. Oh. Dan aku kan suka banget makan. Iya. Jadi dia tuh selalu kayak bawa aku ke tempat makan yang aku nggak expect kayak kita cobain makanan Prancis, kita cobain makanan Itali kayak gitu. Jadi kayak selalu karena kebetulan kan saya tidak begitu tahu banyak makanan-makanan ya. Oh, oke. Jadi dia tuh bawa aku untuk nyobain kayak gitu-gitu tuh aku jadi tahu taste makanan-makanan. Dia Terus dia asli mana ngejelasin dia Prancis. Oh, he's French guy. Oh. Iya. Pura-pura nggak tahu deh. Bonjour. Oh iya. Kan buat yang belum pada tahu. Iya, belum pada tahu. Iya. Tapi aku sama dia sama-sama bucin sih. Tapi ini loh, stereotype tuh kalau cowok Prancis romantis loh. Parah. Iya kan, Parah kayak banget. sweet banget gitu. Parah banget, dia bisa ngelakuin apapun untuk seorang kekasihnya. Apalagi dia Leo, Oh dia Leo, Iya. fire sign. Kamu apa? Capricorn. Oh, Iya. I see. Iya. Ya. Oh, bucin. Tapi kalau cara dia support karir kamu gimana? Salah satu bentuknya. You know what? Aku cuman kayak aku nggak minta dia beliin aku sesuatu barang apapun ya, tapi dia selalu kayak misalnya lagi jalan ke mall, I think that speaker good for you, langsung ambil. Terus keyboard, gitu ya? I think kalau misalnya keyboard bagus buat kamu untuk latihan untuk nyanyi supaya kamu bisa tahu nada-nada musik. Kayak gitu loh. Padahal aku nggak nyuruh, nggak minta, tapi sesuatu yang maksudnya yang buat nge-upgrade aku. Something. So you can always be better like. Iya, dan dia selalu beliin aku sesuatu yang untuk nyanyi aku, untuk support aku nyanyi. Perform. Iya, Oke. perform. Contohnya apa tuh misalnya? A small things like ya kayak gitu-gitu, keyboard, speaker, earpods, kayak gitu-gitu. Oh, I see. Iya. Dan ya intinya kayak gitulah, kayak Emang dia support support ya? banget dan dia nggak pernah mau cari masalah ketika aku mau tampil. Ini kan Kenapa? kamu udah ongoing pacaran 2,5 tahun, Mm-mm. ya kan? Tapi di sosmed kamu katanya bukan tipikal yang mau terlalu share lah, ya nggak sih? Kayak you wanna keep your relationship private. Do you have a reason why you wanna keep your relationship private? Gak tau ya, mungkin lebih aman aja kalau misalnya kita keep a relationship dan orang tidak terlalu yang cari tahu tentang masalah pribadi kamu. Karena kita kan belum yang pasti-pasti banget nih, gitu kan. I mean kayak kalau misalnya kita terlalu ngumbar-ngumbar pasangan sendiri terus tiba-tiba putus, gimana? Betul. Lu yang siksa sendiri gitu loh, kayak nge-delete lagi apa segala macam kayak Iya, gitu. betul sih. Tapi sebenarnya sekarang aku udah fine-fine aja sih, kayak I wanna do something what I love, kayak ya udah kalau misalnya ada sesuatu yang romantis kenapa tidak Dari gitu. share gitu. Jadi people know that you're dating someone, but then nggak terlalu mau yang Iya, share nggak- banget. iya. Iya. Ngerti sih. Dan ini juga ngasih Nov kayak you don't want people to really get involved in your relationship. Betul. Karena kayak nggak bisa dipungkirin kalau misalnya ada netizen yang komen atau gimana, Betul. it's gonna affect us. Betul, ya nggak sih? betul. Dan aku nggak mau terpengaruh sama orang lain karena aku mau being truth with my heart.
Ya, being fruitful aja. Asik Iya sekali. sih. Bener. Gitu. Cuma ada nggak sih netizen yang kepo banget sampai kayak mungkin DM kamu atau gimana? DM pacar aku malah Oh gimana? kayak pokoknya kayak nanya-nanya gitu deh, kamu pacar Novia Bahmit kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya pacar aku ini bukan orang sosial media banget. Dia even nggak ada postingan di Instagramnya dia. Jadi dia fokus on his work and for me gitu. Oh, that's nice. Ya. Cuman dia komplain nggak? Misalnya kan kamu kadang jalan sama dia mungkin ada yang minta foto atau gimana? Oh, dia sering banget marah kalau misalnya aku lagi makan terus ada yang minta foto. Karena kan Dia biasanya kan aku langsung kayak even lagi makan pun aku langsung berdiri kan, Iya. siap gerak gitu, ayo foto gitu. Ya. Tapi dia, no please stay. After you eat, then you can take a pictures. Just finish your food first and then go gitu. Iya. Jadi dia tuh pengen aku tuh makan yang benar, Iya, sleep yang benar, Iya, kayak iya. gitu. Jangan selalu di HP terus makannya jadi terganggu gara-gara kayak gitu. Jadi minta mereka untuk ya udah sebentar. Iyalah ya. Lebih Maksudnya value. dia kayak ngejaga aku seperti kayak bapak gitu loh. Aku sama dia tuh kayak Beda berapa tahun sih kalian? 7,5. Oh, oke. Iya, berarti emang udah mature lah ya. Tapi aku tuh suka seseorang yang kayak bapak-bapak gitu. Bukan bapak-bapak ya, tapi nge-treat aku tuh yang benar-benar aku dibikin seperti anak kecil dimanjain banget gitu. Oh, emang kamu tipikalnya yang lebih manjanya, cowok kamu yang lebih mengayomi? Dua-duanya. Kamu bisa jadi dua-duanya? Kadang aku jadi lakinya, dia yang jadi ceweknya. Itu gimana maksudnya? Karena kan sisi tomboy aku keluar kan. Jadi dia kadang-kadang kayak gitu-gitu terus gitu. Iya. Oh gitu. Iya. ya kayak gitu deh, karena dia juga walaupun dia keras tapi di sisi lain tuh laki-laki tuh pengen dibelai gitu, asik. Emang Maksudnya ini kayak sih, ya. pengen dipuk-puk gitu loh, you know what I mean? Ya cewek-cewek tau lah ya. Iya. Dan ini sih maksudnya emang kadang-kadang kalau sama pasangan tuh ada compatibility-nya juga nggak sih? Betul. Kayak emang harusnya compatible yang dan lain-lainnya. Iya. Kalau Chelsea sendiri, Apa? hal terbucin? Apa hal terbucin? Ya, terima kasih semuanya udah nonton Safe Space Podcast. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. And thank you so much Novi udah datang. Thank you. See you Oh next my time. god, Bye. belum terjawab guys, belum terjawab.